Ya, jelang pemilihan kepala daerah 2024, sederet partai politik mulai mempersiapkan calon kepala daerah yang diusung masing-masing partai. Pada Minggu siang, Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei yang memperlihatkan sejumlah nama potensial unggul pada Pilkada Jateng 2024. Beberapa nama tak asing didengar. Lalu siapakah yang unggul pada Pilkada Jawa Tengah 2024? Kita akan membahas bersama dua narasumber yang sudah terhubung secara virtual. Ada juru bicara tim pemenangan Pilkada 2024 PDIP Aryo Seno Bagaskoro dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Halo, selamat malam Bang Jayadi, selamat malam Mas Seno. Selamat malam, Mas Victor. Ya, Sekjen Jayadi, DPP PDIP ini Hasto Kristianto sempat menyebut ya ada dua nama yang diusulkan maju di Pilkada Jawa Tengah 2024. Ada mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, juga ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, juga sekaligus saat ini menjabat sebagai Kepala LKPP. Saya lihat dari hasil survei yang tadi dibaca dari LSI yang baru saja dirilis, untuk Pilkada Jateng 2024 ada sederet nama yang potensial meraih banyak suara. Saya ke Bang Jayadi dulu nih. Bang Jayadi, kalau saya lihat nih hasil survei LSI pada simulasi 6 kandidat Pilkada Jawa Tengah 2024, Kaisang Pangarep dan Irjen Pol Ahmad Lutfi meraih perolehan suara 2 terbanyak. Apa yang menjadi alasan dua nama ini tampaknya banyak dipilih oleh responden, Bang Jayadi? ya kalau kita lihat di sini ya, pertama ya di Jawa Tengah itu kalau kita lihat secara keseluruhan hasil survei LSI itu petanya masih sangat cair ya. Misalnya kalau kita lihat di pertanyaan top of mind itu belum ada yang memperoleh angka 10%. Ya. Irjen Ahmad Lutfi 5%, kemudian Kaisang di angka 2%-an, ya. Semi terbuka juga begitu. Jadi ini petanya masih sangat cair. Cuma memang ketika kita kerucutkan ke sejumlah nama yang diperkirakan bakal maju gitu, seperti nama Ahmad Lutfi, Kaisang Pangarep, Yasin Maimun, kemudian Bambang Wuryanto, dan beberapa nama lain ya, maka jarak di antara nama-nama itu memang ada kecenderungan Kaisang yang lebih unggul, diikuti oleh Ahmad Lutfi, lalu nama-nama lain ya. Nah, tetapi sekali lagi keunggulannya masih di kisaran 15 sampai 20%. Itu artinya petanya masih cukup cair. Nah, kenapa posisinya seperti itu saat ini? Karena pertama, setelah kita cek, yang paling populer atau yang paling banyak dikenal masih Kaisang gitu. Sementara Ahmad Lutfi yang terlihat sudah bekerja secara serius, tingkat popularitasnya masih di bawah 50%. Demikian juga nama seperti Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, itu walaupun sudah sering disebut di berbagai media maupun tempat, popularitasnya masih di bawah 40%. Jadi salah satu alasan mengapa posisinya seperti yang Anda sebutkan itu, ya, itu karena popularitasnya dari nama-nama itu masih belum berimbang. Iya, iya. Ya. Masih jomplang tuh popularitasnya Kaisang dengan popularitas dari nama-nama yang lain. Iya, iya. Tapi kalau kita di survei itu juga saya perlihatkan bahwa kalau kita lihat tingkat akseptabilitas, kedisukaan, Ahmad Lutfi dan nama-nama lain itu tingkat kalau Ahmad Lutfi dan Bambang Wuryanto itu tingkat akseptabilitasnya cenderung bersaing sama Kaisang. Tapi Yasin Maimun itu tingkat akseptabilitasnya lebih tinggi. Itu artinya kalau kita melihat hanya popularitas dan akseptabilitas, masih mungkin nama-nama itu saling menyalip beberapa bulan ke depan. Nah, tapi ada faktor lain yang mungkin juga akan sangat berpengaruh, yaitu faktor siapa yang di-endorse oleh Presiden Jokowi. Nah, sementara ini masyarakat di Jawa Tengah yang kita survei itu menunjukkan bahwa mereka menilai yang di-endorse Presiden Jokowi itu kalau nggak Kaisang, ya Insinyur Ahmad Lutfi. Ya, Bang Jayadi, saya ya. jeda sebentar. Tapi kalau melihat popularitas yang tadi disebut oleh Bang Jayadi, sebenarnya Andika Perkasa juga tak kalah populer ya. Tapi mengapa nama Andika tidak masuk ke dalam hasil survei ini? Kira-kira apa yang membuatnya demikian, Bang Jayadi? Pertama di simulasi semi terbuka dan simulasi top of mind, itu nama Andika memang belum tampaknya belum masuk radar masyarakat Jawa Tengah. Mungkin salah satu penyebab, jadi kita tidak tahu popularitasnya Andika ya di sini. Kemungkinannya itu karena nama Andika selama ini lebih banyak disebut bakal bertarung di Jakarta kan. Itu
salah satunya. Jadi apa namanya, kemungkinan itu salah satu penyebabnya. Tapi harus kita cek tuh, apakah betul bahwa nama Andika Perkasa itu popularitasnya sudah tinggi di Jawa Tengah gitu. Nama Aha. yang sudah nasional seperti Bambang Wuryanto pun yang selalu disebut itu tingkat popularitasnya masih 40%-an. Jadi kita harus cek apakah betul anggapan bahwa Andika itu populer gitu. Yang pasti kalau menurut hasil ini, sementara itu yang tingkat popularitasnya sudah di atas 80% baru Kaisang. Yang lain itu tingkat popularitasnya masih 48%-an atau 40%-an. Nah, menariknya, misalnya nih kalau kita bandingkan antara Ahmad Lutfi, Yasin Maimun, Bambang Wuryanto, dan Kaisang, kan tingkat popularitas Kaisang jauh lebih tinggi dibanding nama-nama itu. Mhm. Tapi kalau kita sandingkan, itu mereka di beberapa simulasi bisa bersaing cukup ketat tuh. Itu Ya, artinya ya. kan sekali lagi kita bisa mengatakan ke depan mungkin aja masih bisa saling salib kalau betul-betul nama-nama itu yang maju ya. Ya, ya, ya. Kita ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, bagaimana nih menanggapi hasil survei yang ada nih? Karena nama Andika Perkasa yang digadang-gadang akan diusung ya dari PDIP untuk Pilkada Jawa Tengah 2024 ini tak ada satupun namanya terselip begitu ya. Kira-kira tanggapannya bagaimana, Mas Seno dari PDIP? Oke, baik, terima kasih Mas. Jadi begini, di PD Perjuangan secara basis kultural dan basis elektoral, Jawa Tengah ini menjadi salah satu kandang banteng yang sangat penting dari tahun ke tahun. Bagaimanapun memori masyarakat Jawa Tengah tentang apa yang dilakukan oleh PD Perjuangan, saya rasa bondingnya terjaga cukup baik. Oleh karena itu tadi di siaran pers yang disampaikan oleh Sekjen Partai, disampaikan bahwa di Jawa Tengah pun menjadi prioritas penting bagi kami. Bahwa ada nama-nama yang muncul, saya rasa ini bukan persoalan digadang-gadang, tapi nama-nama itu di dalam tahapan kami saat ini, kami melakukan pendalaman pemetaan, analisis lebih dalam, sekaligus simulasi nama-nama yang akan maju di daerah-daerah tertentu. Mhm. Apakah Pak Andika lebih diminati masyarakat di Jakarta atau di Jawa Tengah? Nah, usulan ini terus masuk dari bawah, dari mana-mana. Nah, mencermati data dari yang disampaikan oleh Pak Jayadi, saya rasa ini juga menarik. Kenapa? Karena panduan kami tentu selain bicara tentang masukan dan aspirasi, salah satunya adalah pendekatan saintifik melalui survei, melalui polling. Nah, kami punya segudang kader sebenarnya di Jawa Tengah. Banyak sekali kepala daerah, nama anggota legislatif, itu yang sangat moncer prestasinya dan berasal dari Jawa Tengah, dari berbagai macam kota dan kabupaten. Contohnya Mas Hendrar Priyadi. Mas Hendrar Priyadi di Semarang ini saya kira sebagai wali kota punya banyak legacy yang sangat diingat oleh masyarakat Semarang. Bahkan di periode kedua pada saat beliau maju bersama Mbak Ita periode yang lalu, Mas Hendi ini suaranya di atas 90%. Jadi bukan hanya popularitas ya di Semarang, tapi keterpilihannya ini di atas 90%. Sehingga saya rasa sangat tinggi. Nah, Mas Bambang Wuryanto atau Mas Bambang Pacul juga sama hari ini banyak dibicarakan oleh banyak orang. Nah, dugaan saya, ini saya nggak ngerti, belum baca survei lengkapnya dari LSI. Apakah kemudian masyarakat itu membacanya di dalam nama-nama yang muncul, itu mungkin mengiranya Hendrar Priyadi ini orang yang berbeda dengan Mas Hendi. Karena nama Mas Hendi ini lebih populer di masyarakat. Gitu. Artinya orang taunya Mas Hendi, bukan tidak banyak misalnya di Jawa Tengah yang bisa melafalkan nama lengkap Mas Hendi yaitu Hendrar Priyadi atau Pak Bambang Wuryanto misalnya, itu kan lebih dikenal dengan nama Mas Bambang Pacul, Komandante Bambang Pacul, bukan Bambang Wuryanto. Sehingga saya rasa masih sangat mungkin kalau bicara tentang kepopuleran, tingkat keterkenalan dan lain sebagainya, dari PDI Perjuangan nama-nama kader kami yang ada dan muncul di top of mind kader di Jawa Tengah, saya rasa hari ini kami belum melakukan konsolidasi politik secara menyeluruh untuk nama-nama itu. Belum ada yang pasang baliho, belum ada yang pasang banner, belum ada yang promosi dan menggait endorsement dari tokoh-tokoh publik ataupun para selebritas. Sehingga saya rasa menjadi wajar kalau hari ini kami memang masih dalam tahapan persiapan dan simulasi nama-nama. Ya, Pada waktunya ya. semua mesin partai yang kami panaskan saya rasa akan mengerucut ke nama yang direkomendasi oleh Ketua Umum. Saya rasa itu. Ya, Mas Seno, tapi ada yang menarik nih, menarik perhatian berdasarkan simulasi 3 kandidat di Pilkada Jawa Tengah 2024 tadi, ada 3 nama yang banyak disebut, diantaranya Kaisang Pangarep, Sudaryono, dan Hendar Prihadi. Mas Seno, hasil survei memperlihatkan Hendar Prihadi ini dari PDIP tak bisa mengungguli perolehan suara di antara ketiga nama tadi ya. Menurut Mas Seno, Hendar Prihadi ini masih potensial untuk diusung oleh PDIP pada Pilkada Jawa Tengah 2024?
Ya semuanya tentu sangat potensial. Artinya kita juga masih belum tahu. Banyak wacana bahwa misalnya bicara nama-nama tokoh-tokoh lain kan masih saling sangat cair. Ada kemungkinan maju di Jakarta, ada kemungkinan maju di mana, belum tentu di Jateng. Sehingga pada saat bicara tentang Jateng, kami tentu menyodorkan atau menggodok nama-nama yang memang memahami tipologi masyarakat Jateng, persoalan Jateng, dan lain sebagainya. Dan itu artinya punya pengalaman panjang entah di legislatif atau di eksekutif. Sehingga kalau bicara siapapun nama kader yang kami usul nanti tentu akan mencerminkan pengalaman itu. Apalagi dari kami belum ada satupun nama dari kader PDI Perjuangan yang melakukan konsolidasi politik secara terang-terangan akan maju sebagai gubernur, wali kota, bupati, dan seterusnya. Karena memang rekomendasi belum keluar dari partai. Sehingga semuanya tentu dalam tahapan mempersiapkan mesin, sehingga nama-nama itu tentu belum bisa diwujudkan sekarang. Baik, Bicara baik. tentang faktor lain misalnya Mas, secara incumbent kami juga punya Pak Ganjar Pranowo. Kalau bicara akseptabilitas tinggi, tadi ada nama Taj Yassin Maimun. Ya tentu saja akseptabilitasnya menjadi sangat tinggi karena pernah menjadi incumbent wakil gubernur bersama dengan Pak Ganjar. Nah, Pak Ganjar dan keluarga bisa saya pastikan besok akan all out mendukung pasangan calon dari PDI Perjuangan. Nah, faktor-faktor itu yang kemudian menjadi faktor pendukung, saya rasa juga nanti akan semakin tinggi setelah rekomendasi turun. Iya, iya baik. Mas Edo, saya teringat ketika menyebutkan nama Ganjar Pranowo, saya baca, saya dengar informasi Ganjar Pranowo tidak ikut maju ya dalam Pilkada 2024 ini. Tapi nanti akan saya singgung sedikit ya, apakah sangat berpengaruh terhadap elektabilitas calon yang akan diusung oleh PDIP di Jawa Tengah atau tidak? Juga nanti bagaimana nih, sosok seperti apa yang dibutuhkan di Jawa Tengah di masa mendatang? Kita akan membahas lebih lanjut usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Saya masih terhubung dengan Aryo Seno Bagaskoro, Jubir Tim Pemenangan Pilkada 2024 PDIP, dan juga Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Bang Jadi dan Mas Seno, kita lanjutkan pembahasan kita. Saya penasaran ini kalau kita bahas tadi dari hasil survei yang dirilis oleh LSI ini, ke Bang Jayadi dulu. Kaisang Pangarep popularitasnya cukup tinggi dan sangat tinggi. Itu menempati urutan pertama di beberapa hasil survei yang ada begitu. Ini sebenarnya kalau kita lihat Jawa Tengah ini kan sebenarnya base-nya base PDIP ya. Tapi kalau dilihat apakah kesannya ada keterkaitan dengan ya sudah keluarga Jokowi masih namanya terpatri di Jawa Tengah atau seperti apa Anda melihatnya, Bang Jayadi? Iya, PDIP Jawa Tengah itu memang basisnya Banteng. Kandang banteng gitu. Cuman untuk waktu yang cukup lama Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi itu terasosiasi sangat kuat dengan kandang banteng kan gitu, dengan PDI Perjuangan. Nah, jadi Jawa Tengah kemudian masih melihat yang pemilih PDIP itu masih melihat itu sebagai basisnya PDIP, tapi pemilih Jokowi itu juga melihatnya sebagai rumah bagi Jokowi dan keluarganya. Jadi dua itu yang menjadi potensial berkompetisi gitu. Kalau Anda lihat kan, kalau kita perhatikan, jadi kompetisinya di antara dua pihak ini, yang dulunya sebetulnya dari satu kubu kan gitu. Cuma sekarang pasca Pilpres lalu kan jadi terpisah tuh. Jadi wajar kalau kemudian baik keluarga Pak Jokowi atau calon yang diasosiasikan dengan Jokowi maupun PDIP itu memperoleh atau potensial punya kekuatan di Jawa Tengah. Nah, di pilkada masalahnya adalah pilkada itu lebih menonjolkan figur, karena yang dipilih kan kepala daerahnya. Jadi yang lebih menonjol itu adalah siapa figur calonnya. Nah, di sejumlah alasan dalam survei ini kita menanyakan apa alasan masyarakat mendukung calon-calon tertentu itu dalam simulasi semi terbuka misalnya. Yang menarik, pertama, alasan mereka mendukung calon-calon itu adalah karena belum tahu nama calon lain. Itu. Nah, itu saya bilang tadi. Nah, kalau belum tahu nama calon lain itu kan persoalan popularitas ya. Jadi kalau begitu wajar kemudian kalau berdasarkan alasan itu Kaisang yang paling unggul. Kenapa? Karena Kaisang yang paling populer kan.
Sementara Ya, nama ya. seperti Pak Bambang Pacul di dalam survei itu kita dalam tanda kurung itu. Kalau Pak Bambang Wuryanto dalam kurung Bambang Pacul ya, kita kasih tanda kurung. Cuman kalau Mas Hendra Prihadi memang disebut Hendra Prihadi, tidak disebut Hendi. Jadi apa namanya, wajar kalau kemudian nama-nama lain itu belum unggul. Tapi ada alasan kedua, masyarakat Jawa Tengah saat ini tuh pilihannya mengapa mendukung kandidat yang sekarang mereka dukung itu karena berasal dari keluarga politik yang ada di Jawa Tengah. Nah, yang dimaksud itu tampaknya adalah keluarga Pak Jokowi kan gitu. Maka kemudian Kaisang lagi yang unggul gitu. Sementara ya. Jadi faktor-faktor itu kemudian yang berpengaruh. Nah, ada faktor-faktor lain yang tadi disebut oleh Mas Seno, faktor rekam jejak, ya prestasi dan sebagainya, itu ada. Tapi dia meskipun tidak terlalu jauh bedanya, dia berada di posisi-posisi berikutnya, alasan nomor 3, 4, 5, dan 6 gitu. Nah, Ya. yang lain, kira beberapa nama yang disebut populer itu, seperti tadi ya, Mas Hendrar Prihadi atau Mas Hendi, memang saya yakin kalau surveinya di Jawa Tengah dia akan apa namanya popularitasnya mencapai 100%. Tapi pertanyaannya apakah popularitas Mas Hendi itu sudah merata di seluruh Jawa Tengah? Itu yang jadi pertanyaan. Jangan lupa Jawa Tengah ini wilayah nomor 3 terbesar di seluruh Indonesia kan dari segi jumlah pemilih. Jawa Barat, Jawa Timur, lalu Jawa Tengah kan gitu. Ya. Lalu kabupaten kotanya banyak sekali, ada 35 kalau nggak salah. Jadi wilayahnya luas sekali, jumlah penduduknya banyak sekali. Jadi seseorang yang unggul di Solo misalnya atau unggul di Semarang itu belum tentu merata apa namanya tingkat pengenalannya ke seluruh masyarakat Jawa Tengah. Karena itu kalau misalnya kandidat tersebut memang belum bergerak secara masif, memang potensial popularitasnya belum terlalu tinggi gitu. Baik, Nah, baik. Kita ke Mas ya, Seno terlebih ya. dahulu, Bang Jayadi. Mas Seno, ini kalau kita bicara tentang Jawa Tengah ini luas sekali. Apakah masyarakat berkaca pada kepemimpinan gubernur yang terdahulu ya, Ganjar Pranowo dari PDIP, sempat memimpin di Jawa Tengah menjadi gubernur, apakah kinerjanya dinilai positif atau negatif oleh sebagian besar masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih untuk berpindah ke lain hati. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi atau adakah upaya yang dilakukan oleh PDIP supaya PDIP ini tetap unggul di Jawa Tengah? Apa yang akan dilakukan nih, Mas Seno? Ya baik, artinya sebenarnya ada bonding yang kuat antara masyarakat Jawa Tengah dengan PDI Perjuangan. Dari tahun ke tahun secara historis, sejak reformasi, itu yang memenangkan pilkada gubernur di Jawa Tengah itu bergantian PDI Perjuangan dan pernah P3 yang memenangkan. Artinya corak nasionalis religius itu menjadi kental di Jawa Tengah. Itulah kenapa salah satu alasan misalnya di Pilgub yang lalu kami mencalonkan pasangan Mas Ganjar Pranowo dan Tat Yassin Maimun yang adalah putra dari Yai Maimun Zubair. Nah, kondisi seperti ini tentu kami pelajari juga secara tipologi, bukan hanya persoalan popularitas, tetapi juga ada persoalan rekam jejak. Kami tentu ingin menang secara bicara hitung-hitungan elektoral dan ketokohan nama-nama yang kami usung bukan hanya bicara tentang ketokohan yang dikenal publik, tetapi juga yang punya rekam jejak yang baik. Kami partai yang dikenal memiliki sistem kaderisasi, kemudian memiliki sekolah partai dan lain sebagainya, maka tentu secara partai politik kami berkepentingan untuk mendorong kader-kader yang mampu berprestasi baik itu untuk dapat menduduki jabatan strategis tertentu. Bahwa Mas Ganjar sebagai incumbent adalah sebuah fakta dan bahwa jaringan politik itu tentu masih ada juga adalah fakta dan itu nanti akan bergerak serentak pada saat sudah dikeluarkan rekomendasi secara resmi oleh DPP partai. Ya. Saya rasa sesimpel itu, makanya hari ini fokus kami melakukan konsolidasi mesin politik partai sekaligus melakukan simulasi nama terus-menerus dan menjadi menarik karena muncul nama-nama baru termasuk misalnya Jenderal TNI Andika Perkasa yang ternyata tidak hanya kalau dari aspirasi dari bawah tidak hanya diminati di Jakarta tapi juga di Jawa Tengah. Ini teman-teman tim pemenangan pilkada dan DPP partai terus melakukan pendalaman. Saya rasa itu. Ya, Bang Jayadi, sedikit saya ingin tanya insight-nya dari Bang Jayadi dari LSI ya. Kalau kita berbicara tentang PDIP kok hasil surveinya tidak cukup besar dibandingkan dengan partai-partai tetangga begitu ya. Apakah ini ada kaitannya dengan kegagalan Ganjar Pranowo kemarin gagal di Pilpres 2024 sehingga masyarakat di Jawa Tengah ini lebih berpindah ke lain hati atau mungkin Bang Jayadi punya
insight tersendiri, kira-kira apa sih yang dibutuhkan, sosok seperti apa yang dibutuhkan untuk memimpin Jawa Tengah di depan? Karena kan begitu banyak permasalahan yang masih dihadapi dan masih banyak PR ya. Banjir, Ya. kemudian isu lingkungan, konflik antar beberapa bidang begitu ya. Ada juga yang harus dilihat kepentingan mana, kepentingan investasi atau masyarakat. Sosok seperti apa yang dibutuhkan untuk Jawa Tengah ini, Ya. Bang Jayadi? Pertama PDIP masih juara kan di Jawa Tengah sampai sekarang. Di Pileg lalu PDIP memperoleh kalau nggak salah 27% ya Mas Eno ya. Nah di survei ini kita tanya juga tuh kalau pilkada pemilu legislatifnya dilaksanakan lagi, berapa persen yang dukung PDIP? Masih di kisaran itu juga 28-29%. Jadi PDIP sebagai partai masih juara. Nah, cuma begini, untuk memenangkan Jawa Tengah itu setidaknya harus menggabungkan tiga hal sekaligus. Itu kalau mau menang cukup telak ya. Pertama adalah memiliki kandidat yang kuat, kandidat yang kualitas personalnya kuat. Kualitas personal kuat itu artinya dia populer dia punya kepopuleran, akseptabilitasnya tinggi, tapi sekaligus dia juga punya kualitas-kualitas seperti rekam jejak, ya prestasi, kemampuan memimpin, ya bukti nyata hasil kerjanya dan seterusnya. Itu kandidat yang kuat tuh di Jawa Tengah. Itu yang tampaknya yang dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan berbagai survei termasuk yang survei kali ini. Jadi satu kandidat yang kuat dan kuatnya itu merata di seluruh Jawa Tengah gitu. Kalau mau dominan. Yang kedua adalah partainya. Dia didukung oleh partai yang kuat yang punya jaringan mesin yang kuat. Nah, PDI punya ini. PDI Perjuangan itu punya jaringan mesin yang kuat dengan para basis pemilih yang loyal. Itu yang bisa kita lihat. Nah, tetapi apakah PDIP punya calon yang kuat gitu? Itu yang masih menjadi pertanyaan. Apakah karena calonnya memang belum diputuskan atau belum bergerak secara masif sehingga untuk sementara masih kalah sama calon yang terlihat sudah bergerak, yaitu terutama Ahmad Lutfi kan gitu. Ya, ya. Itu yang kedua. Nah, faktor ketiga saya kira tadi disebut oleh Mas Seno, untuk menang di Jawa Tengah itu harus ada gabungan antara kekuatan nasionalis dan kekuatan agamis atau kekuatan religius. Seperti halnya gabungan antara Ganjar Pranowo dengan Yassin Maimun di pemilu yang lalu. Jadi kalau itu digabungkan ketiganya maka akan sulit mengalahkan calon yang dicalonkan. Nah, cuma kalau dia terpecah, misalnya ada calon yang sangat kuat tuh, tapi partainya biasa-biasa aja. Lalu ada partai seperti PDIP kuat sekali partainya, tapi calonnya tidak sekuat calon yang satu lagi. Lalu gabungan antara nasionalis dan religiusnya itu kurang terlihat misalnya, maka itu akan tidak mudah untuk menjadi kompetitif. Ya, Nah, mengapa ya. sekarang peta yang terlihat cair? Karena gabungan dari tiga hal itu kan belum terlihat. Karena memang belum calonnya kan belum. Bisa Belum. kita belum tahu pasangan pertama nama-nama yang bakal maju kan kita belum tahu. Ya. Itu kan baru nama-nama yang beredar saja. Kita baru menduga-duga aja. Ya. Yang kedua, siapa pasangannya akan dimajukan juga kita belum tahu. Yang ketiga, partai mana aja berkoalisi atau tidak berkoalisi akan mendukung calon mana. Itu juga belum. Ya. Jadi makanya saya bilang tadi yang terlihat sekarang itu baru adu popularitas dan akseptabilitas sama adu dukungan dari endorsement. Sementara ini yang terlihat adalah endorsement dari Presiden Jokowi yang memang sangat kuat di Jawa Tengah sebagai seorang figur, baik figur presiden Ya. maupun figur Ya. tokoh Jawa Tengah gitu. Ya, baik. Terakhir untuk Mas Seno, ini terlihat seperti personal branding ini sangat diperlukan berarti ya, selain popularitas juga bagaimana track record-nya, pernahkah membuat banyak prestasi selama mereka menjabat di posisi-posisi tertentu begitu. Tapi sampai saat ini saya ingin tanya nih secara langsung ke PDIP, Mas Seno, kira-kira untuk Jawa Tengah 2024 sudah ada yang mau dicalonkan sedemikian rupa. Wah, ini 90% akan mengarah ke siapakah untuk di Pilkada Jawa Tengah nanti? Ya, pengerucutan ke nama yang spesifik saya kira masih dalam proses. Tetapi kan kalau bicara pengalaman, nama-nama yang selama ini dibicarakan itu adalah nama-nama yang punya kelengkapan pengalaman di bidangnya masing-masing.
Kalau bicara yang muncul dalam survei atau dalam bahasan malam ini, Mas Hendrar Priyadi adalah ex-wali kota Semarang dan sekarang kepala LKPP, lengkap secara pemerintahan eksekutif. Mas Bambang Pacul adalah bagian penting dari legislatif dan ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Jadi punya pengalaman di Komisi 3 dan adalah sangat pakar dalam hal grassroots dan legislatif. Kemudian bicara Jenderal Andika Perkasa misalnya juga punya track record yang panjang di bidang pemerintahan dan manajerial militer. Sehingga saya rasa nama-nama itu bukan nama-nama yang muncul dari ruang hampa, bukan bentuk dari coba-coba atau eksperimentasi politik, tapi memang nama-nama yang siap untuk maju sebagai seorang pemimpin yang siap memimpin, sekaligus punya rekam jejak, pengalaman, dan keterikatan dengan daerah yang akan dipimpin selama ini. Sehingga tentu kami akan bertanggung jawab dengan pilihan kami, apapun pilihan kami nantinya. Tapi sekali lagi kami partai yang taat pada asas, dan salah satu asas yang terus diajarkan pada kami adalah untuk percaya pada proses, percaya pada kaderisasi, pada sekolah partai, pada manajemen kelembagaan, sehingga tentu kami akan memprioritaskan kader-kader internal kami pada saat harus bertarung di kompetisi atau kontestasi pilkada. Saya rasa itu, Mas, Ya. yang jelas. Baik. Jadi siapapun nanti yang akan memimpin atau maju di Pilkada Jawa Tengah 2024, kita tunggu nanti masing-masing partai akan mengusung nama siapa saja, yang pasti semuanya mengarah kepada kemajuan dan perkembangan dan membawa Jawa Tengah ke arah yang lebih baik. Terima kasih Aryo Seno Bagaskoro, jubir tim pemenangan Pilkada 2024 PDI Perjuangan, dan juga Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Bang Jayadi, Mas Seno. Terima kasih Mas Victor. Terima kasih, Terima kasih Mas Mas Victor. Renal. Jadi, matur nuwun, terima kasih. Siap.